الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube kami Trimitra Entertainment. Kita buat konten, yaitu kontennya ngopi, ngobrol, perkara ibadah. Di tengah pandemi COVID-19 ini ya Kang ya, SMK Trimitra itu berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa, yaitu dengan cara memberikan pembelajaran daring. Ya. Artinya kita menyediakan layanan YouTube untuk ditonton oleh seluruh siswa SMK Trimitra dan berharap siswa semua bisa mempelajarinya dari YouTube itu. Oh iya Kang, itu juga arahan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat ya Kang ya? Ya betul. Terus alhamdulillah juga kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci yang dibawa oleh Ahmad JJ Farhanuddin. Dan itu juga termasuk ke tema hari ini ya Kang? Ya, berkaitan. Lantunan ayat sucinya itu berhubungan dengan tema kita hari ini. Temanya apa Kang? Ramadanmu gugurkan dosa. Oh ya, buat teman-teman kita buka tanya jawab ya setelah mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Salahuddin. Yuk kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Tulus Solehuddin Esa. Kita dengarkan bersama-sama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa syukru ala ni'amillah wa ja'alana fi quwwatil aqidah min aqidati ahli sunnah wal jamaah wa fi ja'alana fi syahri siyami syahri Ramadan syahril mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiy wa habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, yang paling utama, kita selalu panjatkan puja dan puji kepada Allah yang Maha Suci. Bahkan syukur kita telah diberikan umur sampai saat ini, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya sedang dilanda musibah yang sangat luar biasa. Bukan saja di negeri Indonesia, tetapi di seluruh dunia dengan adanya COVID-19 ini. Semoga kita bersyukur diberikan kesehatan, Allah tambah-tambah kenikmatan ini sehingga dijauhkan dari mara bahaya yang merupakan untuk orang yang beriman adalah itu ujian untuk kita semuanya. Maka pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selain daripada itu, nikmat kita diberikan keimanan, keislaman yang sampai saat ini dan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai ibadah-ibadah selain daripada puasa, membaca Al-Quran dan yang lainnya.
Puja-puji kita selalu kepada Allah, begitupun sholawat dan salam kita sampaikan ke haribaan alam, yakni Habibana wa Rasulana wa Karimana wa Mulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pula salawat salam ini sampai kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan bahkan semoga sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang budiman, yang saya hormati, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya dan dijauhkan dari balahi, terutama virus corona ini. Begitupun yang saya hormati para semuanya kru, terutama di SMK Trimitra, yang saya banggakan, terutamanya lagi Bapak Kepala Sekolahnya, Bapak Pimpinan Yayasannya. Semoga beliau-beliau diberikan oleh Allah keistiqomahan, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan bisa melaksanakan apa yang harus dilakukan pada bulan suci Ramadan ini. Baiklah para hadirin wal hadirat rahimakumullah, terutama yang sedang menyaksikan channel ini, yang sedang melihat tayangan ini, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, Ramadanmu gugurkan dosamu. Ramadan itu adalah syahrul maghfirah. Ramadan itu adalah syahrul ibadah. Ramadan itu adalah bulan ampunan Allah. Ramadan itu adalah bulan beribu-ribu ibadah yang banyak di dalamnya untuk kita lakukan dan merupakan suatu maghfirah dan pahalanya sangat berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Apa saja di antaranya ciri Ramadan ini adalah bulan ibadah, bulan mulia, bahkan bulan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, di dalamnya terdapat ibadah-ibadah yang sangat mulia dan tak ada di bulan yang lainnya. Contoh di antaranya ada ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah untuk seluruh umat muslim, yang diwajibkan oleh Allah untuk orang yang beriman kepadanya. Dan ibadah puasa ini adalah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa ini wajib dilakukan satu penuh di bulan Ramadan ini. Maka kita harus tahu, dikarenakan ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh muslim, maka bisa dikatakan orang yang tak bisa melaksanakan ibadah puasa dan tak ada hal-hal madarat dan tak ada hal-hal yang lainnya, maka bisa berdosa, bahkan bisa dikatakan bukan muslim. Kenapa? Karena rukun Islam diantaranya salah satu selain daripada bersyahadat, sholat, yakni berpuasa di bulan Ramadan ini. Apa yang dinamakan puasa? Puasa adalah imsakun anil muftirin minan tulu'il fajri ilal ghurubi syamsi. Puasa itu adalah menahan diri kita dari segala yang membatal-batalkan puasanya, menahan diri kita dari segala hal yang dapat membatalkan diri kita terhadap puasa ini. Maka oleh sebab itu, kita selaku umat Islam, kita harus menahan apa yang dapat membatalkan puasa ini. Para pemirsa yang budiman, yang pada kesempatan kali ini sedang menyaksikan acara ini, dalam puasa ini Rasulullah mengatakan dalam suatu hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di Ramadan ini ada yang namanya puasa, dan ternyata Rasul mengatakan siapa orang yang berpuasa, puasanya berdasarkan imanan, percaya kepada Allah, wahtisaban, dan melakukannya karena Allah, ikhlas lillah karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka puasanya tersebut bisa mengampuni dosa-dosanya yang sudah lampau.
Bahkan kalau kita lihat selain daripada puasa, ada yang namanya tarawih. Tarawih pun Rasul mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang mendirikan salat pada bulan Ramadan, ai at-tarawih, yakni yang dimaksud adalah salat tarawih, yang tidak ada ibadah ini di bulan-bulan yang lainnya, dengan berdasarkan iman kepada Allah, keyakinan yang sebenar-benarnya, dan dia melakukannya ihtisaban karena Allah dan ikhlas melakukannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu pun menjadi ampunan untuk kita yang mempunyai dosa-dosa. Yakinlah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan ibadah seperti itu pun, asalkan berdasarkan iman dan karena Allah melakukannya, akan menjadi penghapus dosa kita. Bahkan banyak-banyak lagi, seperti membaca Al-Quran, seperti i'tikaf, walaupun cuma berdiam diri di suatu tempat. Kalau laki-laki di masjid, bahkan ada hadis yang menyatakan kalau perempuan bisa i'tikaf di rumah. Dengan i'tikaf, dan i'tikafnya berdasarkan iman dan karena Allah melakukannya, itu pun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan menjadi penghapus dosa untuk dirinya bagi dosa-dosa yang sudah lampau. Man ya'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rupanya itu ceramah singkat yang kami dapat sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan nanti lebih jelasnya kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hadirin yang masuk pada kesempatan kali ini. Untuk sekarang dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi mendengarkan tausiah dari Ustaz Dudu, ternyata banyak yang kita dapatkan, betul kan? Ya, betul, seperti itu. Oke, Kang. Sekarang udah ada Ustaz nih di sini. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Oke, Ustaz, tadi setelah mendengarkan tausiah dari Ustaz, ternyata benar ya bahwasannya Ramadan itu bisa menggugurkan dosa. Insya Allah benar sekali. Maka sangatlah disayangkan apabila orang-orang yang beriman ini melewatkan Ramadan ini tanpa melakukan ibadah-ibadah, karena setiap ibadah di bulan Ramadan itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ya, seperti itu. Oke, Ustaz, berarti kan kita kan hidup nih ya, hidup kegiatan. Iya. Ya, berarti setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti akan menghapuskan dosa. Apakah seperti itu, Pak? Kayak gimana? Insya Allah. Jadi setiap amal kebaikan itu yang kita lakukan sebenarnya bukan saja akan mendapatkan pahala dari Allah, tetapi setiap nilai kebaikan itu diantaranya menjadi kifaratun anil dzunub, menjadi kifarat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Insya Allah maka tak akan sia-sia apapun yang kita lakukan di Ramadan ini, apalagi dengan berpuasa, apalagi dengan melaksanakan tarawih, dan begitu pun membaca Al-Quran. Itu sangat yakin selain dari pahala yang Allah kasihkan akan mendapat ampunannya. Ya Ustaz, tadi kan kegiatan itu banyak ya, yang dilakukan di bulan puasa itu banyak sekali. Nah, tadi ada salah satu contoh, apa kan contohnya? Kegiatan ini Pak, kayak Ngabuburit itu nunggu azan maghrib. Ya. Tapi ngabuburitnya sama pacar lah. Itu gimana Pak Ustaz? Oh, berarti tergantung ngabuburitnya. Jadi gimana ngabuburitnya? Kalau umpamanya dalam ngabuburit itu dilakukan dengan hal-hal yang baik, maka insya Allah berbuahnya baik. Kalau umpamanya jelek, maka kita hindarkan. Karena kam min shaimin laisa jazaa'un illa atsi. Jadi beberapa orang diantaranya puasanya itu gagal, gak dapat pahala, kecuali hanyalah dia itu dahaga saja dan lapar saja. Maka kita harus hindari hal seperti itu. Siapa itu diantaranya dia yang akan mendapatkan hal seperti itu? Diantaranya ada 5 orang, yaitu yang pertama al-kidbu, berbohong, yang kedua namimah, mengadu domba,
yang ketiga adalah ghibah, yang berikutnya ghibah itu menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, dan diantaranya lagi yaitu fitnah. Fitnah itu udah pasti yang tidak jelek dijelek-jelekan sehingga menimbulkan hal yang tidak baik. Yang berikutnya adalah sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak baik menurut agama. Maka kita apapun yang jelek kita hindarkan, karena puasa kita setidaknya puasa menurut orang yang beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, yaitu puasa khuas. Jangan sampai kita puasanya puasa am saja, hanya menahan dahaga, hanya menahan lapar saja. Insya Allah kalau niatnya baik akan berbuah baik, kalau niatnya jelek akan nantinya berbuahnya jelek. Kita usahakan saja apa yang halnya tidak baik kita hindarkan. Insya Allah kalau umpamanya niatnya baik untuk ngabuburit menunggu datangnya maghrib, apalagi dengan diisi hal-hal yang baik, insya Allah berbuahnya baik. Nah, mungkin itu saja. Gitu kan? Kalau dia ada model yang lain? Ya, banyak sekali. Ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi boleh ngabuburit, boleh ya kan? Boleh, ya, boleh. Ya. Nah, cuman harus bisa menjaga diri, ya, harus berjalan dengan baik lah. Terlalu yang akhirnya tak bisa ngerem lah, yang akhirnya malah yang harusnya menjaga syahwat kita malah mengacu hal-hal yang datangnya syahwat dan sebagainya. Kita harus menjauhi hal seperti itu. Oke. Nah, terus juga kan ngabuburit itu kan keluar dari rumah ya kebanyakan. Iya. Itu kan kita kan sedang pandemi gitu kan. Iya. Ya alangkah baiknya juga kita ya. Iya, apalagi kita menjaga diri juga kan itu. Nunggu di rumah sambil baca-baca Al-Qur'an. Bisa dengan keluarga, kumpul-kumpul bareng keluarga. Iya, mau bermain apa saja. Itu apalagi sedang heboh TikTok kan. Itu silakan saja yang kira-kiranya baik, boleh-boleh saja lah. Asal jangan yang dilakukan itu berupa kemunkaran dan hal yang dilarang oleh agama. Silakan saja. Kan ada hadis Rasul yang mengatakan seperti ini. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, dalam artian kita siap melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, dimanapun kondisinya, silakan mau dimanapun kita berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan berusahalah segala keburukan-keburukan itu dihapus dengan hal kebaikan. Gitu. Silakan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasanin. Dan ketika kita bergaul dengan manusia, bermain dan keluarga, maka usahakan kita berakhlak dengan baik, maka insya Allah akan baik semuanya. Ya, ini mudah-mudahan kita termasuk yang tadi ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kan intinya dari puasa itu pun kan kita agar kita bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang tadi dibacakan oleh qori kita, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang digarisbawahi itu la'allakum tattaqun. Jadi hikmah berpuasa itu agar kita itu bertakwa. Contoh aja lah, kita dari terbitnya fajar waktu subuh hingga sampai terbenamnya matahari, kita berusaha tidak makan, tidak minum, dan menjauhi segala apa yang dilarang. Agar kita tidak batal, itu kan salah satu cerminan takwa juga, melaksanakan apa yang dianjurkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi di puasa pun itu udah ada cerminan takwa. Maka insya Allah kalau puasanya baik, maka nilai ketakwaan dalam jiwanya itu pun baik. Begitu kayaknya. Ayo Ustaz, kalau puasa ya kita menjalankan tapi bolong-bolong Pak Ustaz, itu gimana Pak? Bolong-bolong. Yang bolong-bolongnya tinggal ditambal saja. Ya. Ya. Iya. Iya, maksud bolong di sini apa ya? Kayak Sekarang puasa nih. besok enggak. Bukan tambal kan. Iya. Maksudnya seperti ini aja lah. Ini ada umpamanya gelas ya. Umpamanya gelas. Kalau gelas ini bolong, ini apakah bisa digunakan lagi atau enggak?
setidaknya dia tidak akan bisa berguna untuk menampung air. Maka cara diantaranya agar dia menampung air itu harus ditambah, bergunalah kembali. Paling banter, paling untung ada bolong, cuma dijadikan hiasan saja, gitu kan? Cuman hiasan saja Islamnya itu. Kalau ingin sempurna, maka kita harus tambah, yakni dengan adanya qada. Kita tidak puasa nih umpamanya hari sekarang atau hari yang kemarin, maka kita berusaha nanti untuk bisa mengqadanya, menambah. Ya berarti maksudnya gini mungkin ya. Jadi sekarang puasa nih, terus besoknya enggak lagi, gitu. Nah itu kan tergantung keimanan kita ya. Karena ada puasaan, puasa khas, ada khawasil khas. Puasa am itu adalah puasa orang umum, orang yang lagi belajar. Puasanya itu hanya sekedar nahan lapar, nahan dahaganya saja, nahan haus, sehingga tidak diperhatikan yang lainnya, gitu. Nah, meningkatlah puasa yang kedua ini khas. Puasa khas ini adalah puasa khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi dia berpuasa itu karena iman kepada Allah. Dia berpuasa itu ikhlas melaksanakannya. Nah ini khas. Jadi ketika dia berpuasa, maka apapun yang dilarang oleh agama dia berusaha untuk apa? Untuk menjauhinya. Maka yang tadi masuk tuh kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illal ju' wal 'as. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapat pahala dari Allah kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisan dan menjaga anggota badannya melakukan hal-hal yang tidak baik, sementara perutnya tidak makan, perutnya tidak minum, tapi melakukan hal yang jelek masih dilakukan. Nah itu adalah puasa am, puasa awam, puasa orang-orang biasa saja. Tapi setidaknya kita meningkat. Puasa khas, jadi yang kita tahan itu bukan sekedar makan dan minum, tetapi kita yang tahan itu nafsu kita juga, perbuatan yang jelek juga, perkataan yang buruk juga, kita usahakan, kita tinggalkan. Nah itu. Jadi insya Allah kalau umpamanya kita udah puasanya, setidaknya kita berpuasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi ada puasa yang tadinya mulut ini tidak bisa dijaga kita jaga, yang tadinya anggota badan ini tidak bisa dijaga kita jaga, terutama kepada hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Karena kan orang yang beruntung itu, mukmin yang beruntung itu ketika hari ini dia lebih baik. Dan dia dikatakan rugi kalau hari ini masih gitu-gitu aja. Dia dikatakan celaka kalau hari ini justru lebih jelek daripada hari yang kemarin. Itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Amin. Gitu ya. Nah, terus ada lagi nih, Ustaz. Misalkan kita kan ada nih yang bekerja gitu ya, di bulan puasa ini gitu. Nah, terus di pekerjaannya itu kita butuh tenaga ekstra gitu. Nah, sehingga kita sendiri itu kecapean, kelelahan. Nah, sehingga menyebabkan puasa kita ya batal gitu. Itu gimana? Menyikapi hal seperti itu, dalam hal puasa itu selain daripada Islam sehat, dia harus itokoh ya. Itokoh itu adalah kuat, sehingga ketika orang tidak kuat, maka nggak puasa pun nggak jadi masalah. Gitu. Contoh, apalagi kalau umpamanya dia itu sakit. Kalau dia itu sakit, berarti dia tidak berkewajiban untuk puasa, boleh berbuka di sana. Karena kesehatan lebih utama, karena kesehatan harus dijaga, bahkan menjaga kesehatan adalah fardhu ain. Ketika dia sakit, boleh dia buka berpuasa. Tapi dengan catatan, meskipun tidak ada kekuatan, meskipun umpamanya dia sakit, lalu tidak berpuasa, maka nanti di bulan-bulan yang lainnya harus mengqadahnya. Begitu. Contoh nih, kita kan kerja nih, capek, tidak kuat, berarti tidak itokoh tuh. Dia tidak mempunyai kekuatan. Kalau umpamanya kesehatannya bisa terganggu dengan hal seperti itu, sementara diri harus bekerja, melihat keluarga, melihat anak dan sebagainya, gitu. Tapi kita malah jadi tidak kuat, maka itu bisa-bisa saja
Itu bisa-bisa saja. Tapi yang dikerjakan oleh kita itu apa dulu? Itu yang diperbolehkan. Jangan sampai yang dikerjakan kita itu justru pekerjaan yang tidak baik. Seperti maling, itu kan tidak baik. Itu harus makna dulu yang dikerjakannya, gitu kan. Perkara yang tidak baik maka tidak ada korena untuk itu. Ustaz, tadi kan katanya ya, ibadah di bulan Ramadan dapat menggugurkan dosa. Nah, misalnya kalau ibadah sholat kita jalankan bolong-bolong, itu apakah dosa kita masih dihapus, Pak? Oh iya. Jadi berarti masalahnya di ibadah yang lain gitu ya? Ya, ibadah yang lain. Ibadah yang lain. Tapi ada bahasa lagi yang tadi ya di mukadimah dikatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena bulan ini adalah bulan ampunan, maka sholat pun kita jaga dan kita dirikan dengan sebaik-baiknya. Terutama yang sunnah pun kita lakukan, apalagi yang fardu. Tarawih kan itu sunnah ya, apalagi sholat yang 5 waktu itu kita berusaha untuk menjaganya dan kita berusaha untuk melakukannya. Terus mengenai gimana itu dengan puasanya, kita melakukan puasa lalu tidak melakukan ibadah yang lain, maka insya Allah puasa itu bisa menggugurkan dosa-dosanya asalkan dengan catatan puasanya berdasarkan iman dan karena Allah dilakukannya. Begitu. Terus gimana kalau ibadah yang lainnya seperti sholatnya tertinggalkan? Maka kita usahakan saja. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Apa yang pernah kita tinggalkan, maka kita ada kewajiban untuk mengqadanya. Jadi intinya pokoknya yang pernah kita tinggalkan, kita berusaha untuk melakukan. Dan apa yang pernah kita keperluan itu pernah kita tidak perbuat, maka kita lakukan untuk mengqadanya, menambahnya. Jadi insya Allah dengan puasa itu pun menjadi maghfirah, asalkan dengan catatan berdasarkan keyakinan, kepercayaan kepada Allah, dan begitu pun karena Allah melakukannya. Gitu. Insya Allah puasanya menjadi penggugur dosa, agarkan dengan catatan tadi imanan wahtisaban. Begitupun taraweh pun, asalkan imanan wahtisaban melaksanakannya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena rame dan sebagainya, tapi melakukannya berdasarkan iman dan karena Allah. Itu aja. Insya Allah semuanya akan menjadi baik, asalkan ada niat dalam hati, bahkan melakukan apa yang jelek kita usahakan dihapus dengan segala keburukan. Tadi juga kan hadis dikatakan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita berusaha di bulan suci ini, dimanapun kita berada, mau di tempat kerja, mau di rumah, mau di tempat bermain, kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan ikutilah wa atbi sayyatal hasanata tamha. Ikuti segala keburukan dengan kebaikan, agar kebaikan itu bisa menghapus segala keburukan-keburukan itu. Itu wat bisa terhasilkan. Wa khaliqin nas bi khuliqin hasanin, dan begitu pun dengan sesama manusia kita berakhlak dengan yang baik. Begitu kiranya, insya Allah tak akan ada yang sia-sia, asalkan kita berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Iya. Tapi kalau selain istiqomah, ada nggak sih Pak kriteria buat mengampuni dosa kita? Selain daripada istiqomah. Iya. Kalau istiqomah itu kan kita memposisikan diri dengan yang apa ya maksudnya itu. Jadi berusaha kita itu selalu ada dalam kebaikan. Itu istiqomah itu sebenarnya. Gitu. Yang melakukan amal itu belum tentu dia istiqomah, tapi ya istiqomah insya Allah dimanapun dia berada, amal itu akan menjadi yang lain. Ya, jadi istiqomah itu bukan berarti istiqomah itu diam saja. Maksudnya diam di situ adalah diam diri kita selalu ada dalam kebaikan. Dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menjadi yang baik dan terbaik dan melakukan segala peribadahan. Karena Allah menciptakan kita itu illa liya'budun, kecuali hanya beribadah. Jadi
banyak sebenarnya selain daripada ibadah sholat gitu ya, puasa, ibadah yang lain pun banyak, asalkan niatnya lillah. Jadi segala sesuatu insya Allah bakal menjadi ibadah asalkan kita niat karena Allah. Contoh, membantu orang tua, itu pun kalau diniatkan ibadah insya Allah ibadah. Gimana sih agar kita menjadi ibadah? Niatnya saja lillah karena Allah, maka insya Allah jadi ibadah. Bahkan juga seperti usaha, seperti bertani, seperti ngojek pun bahkan bisa jadi ladang ibadah. Jadi banyak sekali media ibadah yang kita harus lakukan yang akan menjadi nilainya baik di pandangan Allah. Maka tergantung hatinya. Maka kata Sayyidina Ali itu berkata seperti ini, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa-rupa kalian dan tidak melihat juga kepada jasad kalian. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat itu adalah isi hatinya, baik dan tidaknya. Begitupun yang Allah lihat selain daripada isi hatinya, wa a'malikum, dan perbuatannya. Jadi Allah ditilai itu bukan isi hati saja, tetapi dengan perbuatannya. Contoh, saya yakin nih dengan sholat ini adalah baik, maka lakukan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Saya yakin nih puasa ini adalah baik, maka kita lakukan puasa itu. Jadi antara hati dan perbuatan itu harus seiring dengan baik, dan itulah yang Allah pilih. Jadi manusia itu ditilai dari segi hatinya, baik dan tidaknya, begitupun amal perbuatannya. Maka kita berusaha untuk segala sesuatu itu menjadi baik, dan baik menjadi ada nilai ibadahnya. Tapi kita berusaha untuk istiqomah gitu. Istiqomah itu kita selalu terus dan terus, dimanapun kita berada, kita ada dalam beribadah kepada Allah. Apalagi ini momennya baik, bulan maghfirahnya. Jadi setiap amal kebaikan kita bukan saja menjadi thawab, menjadi pahala yang akan diberikan oleh Allah, tetapi kifaratun anil dzunub, segalanya menjadi ampunan-ampunan dari perdosaan kita insya Allah. Maka yakinlah ketika Ramadan sudah habis adalah Idul Fitri, kembali ke fitrah. Fitrah itu adalah bersih, gitu, bersih. Kenapa kok dikatakan bersih? Karena dia sudah diampuni atas segala kekhilafan dan dosa-dosanya. Dengan catatan, apa yang dilakukan ketika Ramadan kita lakukan segala amal-amal kebaikan itu dengan berdasarkan imanan wa ihtisaban, iman dan karena Allah. Gitu. Oke, Ustaz, kali ini kita break dulu ya. Nanti selanjutnya akan ada pertanyaan dari teman-teman yang di rumah. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Oke, kembali lagi bersama kita di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ibadah. Oke, baik teman-teman, kita sudah nampung nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Instagramnya @smk.trimitra. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan dari siapa ya. Ya, yang pertama ada dari @avan_official. Pertanyaan seperti ini, apakah hanya puasa Ramadan yang menjadi penggugur dosa? Bagaimana jika puasa sunnah? Menyikapi masalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi ini adalah puasa Ramadan ya sebelumnya. Sebab di situ dikatakan hadis man
shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu udah jelas ya. Kalau puasa Ramadan itu dilakukan dengan berdasarkan iman dan ikhlas melakukannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini menjadi penghapus dosa-dosa yang sudah. Gimana kalau umpamanya puasa sunnah? Maka puasa sunnah pun itu nilainya ibadah juga, dan yakin dengan melakukan puasa sunnah pun selain daripada Allah memberikan pahala, akan menjadi kifarat kepada dosa kita. Tapi halnya berbeda. Kalau puasa Ramadan itu kalau beriman berdasarkannya dan keikhlasan, dosa yang lampau akan terampuni, dosa yang sudah-sudah. Tapi kalau umpamanya puasa-puasa yang sunnah yang lain itu tergantung puasanya. Karena ada puasa Senin Kemis, ada saum Daud, ada juga puasa ayam mudbin, macam-macam lah, seperti puasa di bulan Rajab dan sebagainya. Insya Allah semua amal kebaikan itu selain daripada akan mendapatkan pahala, identiknya menjadi kifarat kepada dosa-dosa kita semuanya. Maka insya Allah dengan berpuasa sunnah pun selain daripada mendapat pahala, itu pun akan menjadi kifaratun itu, menjadi kifarat dosa kita. Oke, terima kasih Ustaz jawabannya. Oke, cukup jelas ya. Nanti kalian bisa ulang-ulang lagi videonya biar kalian mengerti juga. Oke, selanjutnya dari siapa? Ini dari Deva. Ini Pak, apa pertanyaannya? Generasi milenial sekarang dikenal dengan kaum rebahan. Apa dosanya tetap bisa diampuni? Apa saja ibadah yang dapat menggugurkan dosa di bulan Ramadan? Baik, seluruh umat manusia itu pasti ada salahnya, ada pula lupanya. Karena al-insan mahalul khata wa nisyan. Setiap manusia itu identiknya dia mempunyai sifat yang lupa dan bersalah. Maka disinilah Allah memberikan ruang yang seluas-luasnya. Ketika kita diberikan usia yang panjang, maka di sanalah kita isi dengan sebaik-baiknya untuk mengisi beribadah dan sebagainya. Bahkan kita meminta ampunan terhadap Allah pun itu adalah salah satu ibadah, karena Allah memerintahkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Beristighfarlah kalian semua kepada Tuhanmu, maka innahu kana ghafar, sesungguhnya Tuhanmu itu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Kita lihat saja bagaimana umat-umat terdahulu, bahkan para sahabat pun mengalami hal kelam, bahkan bukan saja melakukan dosa yang biasa-biasa tapi luar biasa. Contoh dahulunya dia itu tidak percaya terhadap Islam, bahkan dia itu tadinya benci terhadap Islam. Ketika datang hidayah, dia bersyahadat yang akhirnya melakukan hal-hal yang baik. Seperti Umar bin Khattab, masuk Islamnya itu usia sudah tua. Lalu ketika sudah masuk Islam, dia berusaha menjadi yang terbaik, menjadi yang baik, sehingga apa yang dianjurkan oleh agama dan rasulnya dia lakukan. Jadi kita la tayasu min rahmatillah, janganlah kita berputus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Meskipun kita pernah salah, meskipun kita itu pernah dosa, maka tak ada salahnya kita beristighfar dan lakukan yang terbaik dan lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita jangan berhenti untuk beristighfar, kita jangan berhenti untuk bertobat, karena yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Allah itu maha pengampun, sebesar apapun dosa kita, yakin dengan maghfirahnya Allah, dengan ampunan Allah tak ada apa-apanya. Maka oleh sebab itu, meskipun kita itu pernah melakukan hal yang tidak baik, maka di pandangan Allah, kalaulah kita beristighfar, yakin Allah mengampuni segala dosa. Selanjutnya ya, dari Rofi Ramadhani 32. Pertanyaan gini, tadi kan temanya Ramadanmu gugurkan dosa. Iya. Yang ditanyakan itu, yang terhapusnya itu dosa mahdah atau ghairu Mahdoh, mahdoh.
Mahdhah itu adalah ibadah yang langsung kepada Allah. Contoh sholat, puasa, ya itu langsung kepada Allah. Ghair mahdhah itu adalah ibadah yang dikaitkan dengan hal yang lain. Contoh seperti perdagangan, kalau jujur berarti itu baik. Jadi ada sangkut pautnya dengan makhluk. Gitu. Itu ghair mahdhah. Nah, ketika kita itu tidak baik kepada Allah, contoh kita tidak puasa, contoh kita tidak sholat, maka kita bertobat langsung kepada Allah dan lakukan hal-hal untuk menutupi hal itu. Contoh, kalau pernah kita meninggalkan sholat, qadha sholat. Kalau kita pernah tidak puasa, qadha puasa. Cukup hal seperti itu. Kalau ghair mahdhah itu ada hak adaminya. Kalau dibahasakan ada vertikal, ada horizontalnya. Kalau mahdhah itu hubungan kepada Allah, kalau ghair mahdhah itu hubungan kepada manusia, kepada makhluk lah gitu. Tapi bisa jadi ibadah itu pun kalau atas dasar hilang. Contoh seperti kita dagang nih, itu kan transaksi dengan sesama manusia, dengan yang lainnya. Kalau benar perdagangannya, insya Allah jadi ibadah. Tetapi kalau tidak baik, contoh curang, contoh membohongi, itu akan jadi tidak baik. Maka langkah diantaranya, kalau kita ingin ada ampunan Allah, kita harus bereskan dulu masalah sesama manusianya. Maka ada kata lain, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita kepada Allahnya harus baik, maka hubungan dengan sesama manusia pun harus baik. Nah, agar kita dapat ampunan dari Allah, ketika ibadah ini bersangkut paut dengan masalah manusia, ingin dapat ampunan Allah, berarti kita harus punya apa tuh ya? Maaf dulu, punya bahasanya diikhlaskan oleh orang yang bersangkutan. Gitu. Contoh Pak Dani gitu ya, Pak Dani punya masalah nih dengan yang lain, masalah apa aja umpamanya, tidak baik tuh umpamanya, maka harus diislahkan dulu. Barulah itu bertobat, lalu kita meminta ampun kepada Allah, yakinlah bakal diampuni. Gitu. Jadi berarti intinya ini harus melihat dulu, gitu. Kalau hubungan dengan Allah itu bisa langsung bertobat, dan apa yang dilakukan, insya Allah akan apa? Akan asal ada nilainya baik, nilai karena Allah, maka insya Allah akan jadi ibadah. Jadi yang akan tergugurkan dosa itu yang mana? Apakah mahdhah, apa ghair mahdhah? Gitu. Maka kita harus lihat dulu, gitu. Dosa ghair mahdhah itu akan terampuni apabila kita sudah islah. Makanya sering kita katakan sebelum Ramadan kita alangkah baiknya minal aidin wal faidin dulu, minta maaf kepada yang lainnya, bahkan bukan saja kepada yang masih hidup, kepada yang sudah mati pun kita datangi, berziarah kubur dan sebagaimana kita. Maksudnya itu agar kita bersih, gitu, bersangkut pautan dengan pada apa? Pada hak adami, gitu. Lalulah ketika sudah semuanya bersih, maka ampunan Allah pun akan datang kepada kita. Oke Ustadz, ada lagi nih dari Avans Official. Pertanyaannya gini kan, Pak, kalau kita sedang tertimpa musibah, apakah dosa kita akan terhapus dengan musibah tersebut? Musibah ya? Ya. Musibah itu ada adab, ada musibah, ada ujian. Ya. Musibah itu untuk orang yang beriman. Musibah itu untuk orang yang insya Allah dia itu meyakini akan adanya Allah. Dan ada lagi teguran. Teguran itu adalah untuk apa? Untuk orang yang lupa, iman tapi lupa, sering lupa. Maka Allah tegur agar dia ingat. Ada lagi azab. Azab itu adalah siksa untuk orang yang tidak beriman. Nah, ini yang jadi pertanyaan tadi ya. Apakah tertimpa musibah itu salah satu yang akan mendatangkan maghfirah Allah gitu ya, kalau kita sabar. Tapi kalau tidak sabar, maka kita pun tidak termasuk baik. Karena alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala kita ditimpa musibah, maka cepatlah kita ingat kepada Allah bahwa ini adalah takdir dari Allah. Kita harus bisa menerimanya,
kita harus bisa mensabarkannya. Gitu. Siapa orang yang sabar itu? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang musibah itu kepada kita, kita sabar, lalu kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah semata-mata milik Allah dan kita pun semuanya akan kembali kepada Allah. Kita lahir tak punya apa-apa, maka kita kembali kepadanya pun tak akan membawa apa-apa. Kita harus ingat kepada itu. Maka orang iman itu diantaranya ketika ditimpa ujian, musibah, maka kita harus langsung ingat kepada Allah. Semuanya milik Allah dan kita tak punya apa-apa. Maka insya Allah akan menjadi nilai ibadah. Gitu. Maka orang Islam itu, orang mukmin terutama, apapun yang dilakukan tak akan ada yang sia-sia. Gitu. Diusahakan kita itu apa yang kita lakukan semuanya harus ada nilai ibadah. Gimana nih teman-teman? Materi kita hari ini cukup jelas ya. Nah, jangan lupa buat kelas 10 dan kelas 11 ya. Nanti kalian kerjakan tugasnya ya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Sekian ngopi hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Manfaatkan Ramadanmu sebaik mungkin karena Ramadanmu gugurkan dosamu. Sekian dari kami. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Saya Agus. Saya Dani. Pamit Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.